Anak-anak zaman sekarang itu, mereka menghadapi dua realita. Yang pertama, realita alami, alam ciptaan Allah ini, dan realita virtual, realita yang direkayasa oleh manusia. Jadi realita alami itu justru dapat memperdalam kesadaran, berbeda dengan realita virtual membuat kita semakin tidak sadar. Bahayanya sebenarnya kita itu sedang berkejaran dengan waktu. Dan ini sebenarnya kalau kita jalani saja proses ini secara alamiah, itu ya anak-anak insya Allah akan siap di usia balik. Cuma pertanyaannya, kalau proses berkembangnya akal anak ini terhambat karena hal-hal yang melalaikan, seperti gadget, apakah dia akan siap? Menginjak balik, anak sudah harus memiliki kesadaran akan waktu. Karena sholat itu terikat dengan waktu. Sholat wajib itu ada waktunya. Dia harus punya kesadaran kapan zuhur, kapan asar, kapan subuh, kapan waktunya tidur, kapan waktunya main, kapan waktunya belajar. Kami berusaha untuk memberikan solusi terhadap masalah ini dengan seri syair tafakur. Jadi seri syair tafakur ini mengajak anak kembali ke realita alami dengan mentafakuri fenomena pergantian waktu, siang dan malam. Dan seri syair tafakur ini juga dirancang itu untuk mengajarkan kronologis waktu. Karena gadget itu membuat anak tidak sadar akan waktu. Jadi kalau di gadget itu mau siang mau malam itu semuanya sama saja. Berbeda dengan alam yang Allah ciptakan ini, ada tanda-tanda. Ketika zuhur itu tanda-tandanya seperti apa, asar itu tanda-tandanya berbeda. Begitu juga saat akan masuk ke malam itu tidak tiba-tiba menjadi malam, tapi Allah hadirkan syafaq, langit yang berwarna merah, yang itu menjadi tanda-tanda yang akhirnya membuat kita selalu berpikir. Ini berbeda sekali dengan gadget yang semuanya itu stimulusnya itu serba tiba-tiba, serba mendadak, serba banyak perubahan. Dari satu aplikasi loncat ke aplikasi lainnya itu membuat tubuh kita sulit beradaptasi. Inilah 3 cara membangun kesadaran waktu dalam seri syair tafakur. Yang pertama, itu ada 2 buku syair tafakur. Dilengkapi juga dengan tafakur workbook, berisi latihan tafakur untuk memperhatikan fenomena alam, disertai merenungkan kebesaran Allah. Setiap tema waktu itu berisi 2 syair. Contohnya terbit matahari ini, setiap syair selalu ada 2 bait, yaitu syair pendidikan iman, di sebelah kiri itu pendidikan iman, dan syair sebelah kanan itu syair pendidikan Quran. Berikan amal terbaik di waktu pagi, jangan ikuti rayuan setan untuk tidur lagi. Bersemangatlah dalam beraktivitas, jangan kalah oleh bisikan malas. Dan latar yang diambil pun latar pedesaan yang alami. Supaya di situ kan ada banyak sekali hal-hal yang bisa diperhatikan. Experience pengalaman di seri syair tafakur ini bukan hanya membaca syair, tapi juga masuk ke aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti syair terbit matahari ini dilengkapi dengan 2 aktivitas, yaitu aktivitas untuk membantu anak pemahaman syair anak, dan juga aktivitas tafakur nikmat Allah, yang ini dikerjakan di waktu pagi. Jadi dengan pemahaman syair, anak belajar bukan hanya membaca, tapi juga kita sebagai pendampingnya, kita sebagai pendidiknya bisa tahu anak sebenarnya paham atau tidak dengan syair yang dia baca. Dan juga tafakur nikmat Allah ini dirancang untuk membuat anak berinteraksi dengan alam sekitarnya. Jangan sia-siakan waktu duha di saat mentari mulai naik dan menghangat. Buatkan niat, jangan berleha-leha, tuntut ilmu penuh semangat. Yang kami ingin mengangkat level bahasa anak dari bacaan-bacaan yang mungkin yang biasa, prosa-prosa yang ini masuk ke syair-syair yang membantu anak untuk lebih mengapresiasi keindahan kata-kata. Buku syair, seri syair tafakur ini kami buat berdasarkan manajemen waktu yang paling efektif, yaitu berdasarkan rutinitas harian Nabi. Yang dari situ kami bagi-bagi menjadi berbagai jenis syair. Di waktu siang itu ada 9 syair yang kami tuliskan, yaitu terbit matahari, duha, qailullah, zuhur, siang, hujan, asar, petang, dan menutup hari ada 9 syair. Ditambah ada syair pembuka. Syair pembuka ini membuat anak merefleksikan bahwa penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi pembagian
syair-syair ini kami buat itu berdasarkan waktu sholat maghrib, senja, isya. Nah, mengapa dalam seri syair tafakur waktu sholat itu dijelaskan dengan tanda-tanda alam, bukan jam? Itu karena datangnya waktu sholat itu sebenarnya berdasarkan posisi matahari. Itulah sebabnya jamnya berubah-ubah. Jadi hikmahnya ini adalah umat Islam didorong terus untuk berinteraksi dengan alam dan juga mengenal alam itu menjadi bekal untuk menjadi khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi ini. Nah, apa yang kita tafakuri? Pendidikan kesadaran ruang. Dalam ciptaan langit dan bumi, Allah memberikan ruang untuk kita. Lalu yang kedua adalah kesadaran waktu. Dari ikhtilaf, dari pergantian al-lail wan nahar, pergantian siang dan malam, itu ada pendidikan kesadaran waktu di sana. Nah, tafakur perubahan waktu ini memupuk kesadaran anak akan pergantian waktu, mengokohkan keimanan terhadap Allah pencipta alam semesta, menambah ketakwaan, itu kesadaran untuk senantiasa beramal soleh di keseharian. Mengapa kami memakai syair? Syair ini metode yang paling sering digunakan oleh para ulama di dalam pendidikan Islam. Syair memiliki kekuatan untuk menghaluskan rasa yang akan sangat bermanfaat sebagai modal melakukan ibadah tafakur.